Halo semua, selamat datang. Ketemu lagi sama aku di channel Belajar Uang dalam BLK Project dari kelompok 1. Kali ini aku mau bahas tentang finansial teknologi. Jika Anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, maka Anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernama fintech. Fintech adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang pesat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di era modern. Perkembangan teknologi berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan manusia, terutama aktivitas di sektor keuangan yang semakin meningkat, yang mau tidak mau melibatkan penggunaan teknologi. Nah, mari kita pelajari apa itu fintech. Definisi fintech itu sendiri yaitu merupakan lini bisnis berbasis perangkat lunak untuk menyediakan layanan jasa keuangan dan pasar keuangan baru yang mengintegrasikan teknologi dengan bidang keuangan. Finansial teknologi adalah penggunaan teknologi yang diaplikasikan pada operasional sektor keuangan untuk meningkatkan layanan keuangan, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, menyalurkan pinjaman, mengumpulkan dana, proteksi asuransi, hingga pengelolaan investasi. Fintech juga memiliki dasar hukum loh. Berikut dasar hukum fintech di Indonesia. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Financial technology versus digital banking. Untuk persamaannya, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan jasa keuangan yang berpotensi pada kebutuhan nasabah atau konsumen. Untuk perbedaannya, perusahaan berbasis yang memungkinkan nasabah teknologi dan tidak memperoleh informasi dan terbatas pada institusi melakukan transaksi perbankan keuangan maupun transaksi lainnya yang berpotensi pada pemenuhan kebutuhan nasabah. Fintech tidak selalu disediakan oleh implikasi institusi keuangan sehingga tidak semua regulasi aktivitas dan produk dapat diatur oleh regulasi. Latar belakang fintech. Yang pertama, masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional. Keraguan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain dalam menyalurkan kredit pasca krisis ekonomi global dan sulitnya penyediaan kredit oleh perbankan yang melakukan deleveraging ikut mendorong kehadiran finansial teknologi atau fintech. Yang kedua, masyarakat tidak mau menggunakan jasa industri keuangan tradisional. Fintech mengubah model industri keuangan yang selama ini dimonopoli oleh perbankan menjadi industri yang lebih demokratis, transparan, mudah, dan mampu melayani lebih banyak konsumen. Berikut tantangan yang dihadapi perbankan terhadap perusahaan fintech. Yang pertama, fintech menawarkan kecepatan. Dengan teknologi big data, penggunaan algoritma dan proses online, keputusan kredit dapat diberikan dalam rentang waktu lebih cepat. Yang kedua, fintech menawarkan solusi. Karena perhitungan biaya operasional, perbankan konvensional memiliki batasan tersendiri dalam hal minimum pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Fintech memanfaatkan analisis big data secara komprehensif. Dalam hal pinjaman, kredit scoring penggunaan big data sejak awal dan dalam setiap fase keputusan kredit membuat keputusan kredit menjadi lebih cepat serta akurat dan menghemat biaya operasional karena prosesnya dijalankan secara otomatis dengan sedikit intervensi. Yang ketiga, fintech memungkinkan transaksi tanpa rekening di bank. Inovasi yang ditawarkan fintech adalah memungkinkan transfer uang, berfungsi sebagai e-wallet yang dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant-merchant tertentu, isi pulsa, pembayaran listrik, internet, TV kabel, dan lain-lain. Jenis fintech yang ada di Indonesia. Yang pertama, crowdfunding. Merupakan salah satu jenis fintech di mana masyarakat dapat menggalang dana
untuk suatu inisiatif. Yang kedua, Digital Payment System, bergerak pada bidang pembayaran tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Yang ketiga, Microfinancing, layanan yang melayani keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan. Yang keempat, iAggregator, sebuah platform yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari informasi dan mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Yang kelima, P2P Lending, penyedia layanan pendanaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai fintech. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta memberi manfaat buat kamu ya. Jika ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.